Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022, seperti yang sudah saya janjikan pada video terdahulu, bahwa kali ini saya akan membicarakan tentang seseorang bernama Kemal Alamsyah. Kemal Alamsyah ini adalah sahabat karibnya Jam'an Nur Khatib Mansur, Yusuf Mansur. Mereka bersahabat sejak mereka masih terbilang muda. Saudara-saudara, sebenarnya yang pertama kali menulis masalah Jam'an yang berkaitan dengan masalah hukum yang dia hadapi itu bukan saya, atau bukan channel-channel YouTube yang baru-baru ini saja muncul. Sesungguhnya yang pertama kali menulis masalah hukum yang dihadapi oleh Jam'an ini adalah koran harian Duta Masyarakat. Koran harian Duta Masyarakat ini adalah sebuah media yang pada zaman Orde Lama dulu dimiliki oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama NU. Koran ini menjadi bacaan wajibnya para jamaah Nahdlatul Ulama. Begitulah masa Orde Baru, koran ini karena berbagai masalah politik dan lain sebagainya, sehingga koran ini berhenti terbit. Duta Masyarakat kembali terbit pada era reformasi, ketika kehadiran kembali Duta Masyarakat ini tetap menjadi bacaannya jamaah Nahdlatul Ulama, terutama di masyarakat di Jawa bagian timur. Ketika Presiden Gus Dur diharu biru oleh pergolakan politik nasional, koran Duta Masyarakat adalah satu-satunya koran yang intensif membela Gus Dur. Gus Dur juga sering menulis di koran ini, sehingga koran ini pada tahun 2000-an itu disebut sebagai korannya Gus Dur. Nah, ketika dalam kelahiran kembali, koran Duta Masyarakat ini diawaki oleh pemimpin umumnya adalah Khairul Anam, atau yang kita kenal dengan nama Cak Anam. Beliau adalah mantan ketua PKB Jawa Timur, juga mantan pengurus DPW NU Jawa Timur. Pak Khairul Anam atau Cak Anam ini adalah mantan wartawan Tempo, dan pemimpin redaksinya adalah saudaranya Cak Anam, yaitu Pak Kayis, yang juga punya latar belakang wartawan. Saya pada tahun 2016 mendapat informasi bahwa koran Duta Masyarakat pernah menulis secara bersambung sebuah masalah hukum yang dihadapi oleh Jam'an Nur Khatib Mansur. Lalu saya mencari dokumentasi koran Duta yang membahas soal masalah hukum Jam'an itu. Saya mendatangi kantor perwakilannya di Jakarta. Kebetulan seingat saya itu berada di gedung Partai Kebangkitan Umat atau PKNU kalau nggak salah, pecahan dari PKB. Tetapi di situ saya tidak menemukan file-filenya. Saya akhirnya menemukan file-file majalah koran Duta Masyarakat ini di kantor redaksinya di gedung Astranawa, Jalan Gayung Sari Timur, di daerah Gayungan, Surabaya, yang berseberangan dengan Museum NU di sana. Saya bertemu dengan Pak Kayis, pemimpin redaksinya, yang akhirnya Pak Kayis mempertemukan saya dengan wartawan Duta Masyarakat yang menulis masalah ini, yakni Rofik. Saya bertemu dengan Rofik, dan Rofik kembali menceritakan kepada saya investigasi dia menyangkut masalah hukum yang dihadapi oleh Jam'an Nur Khatib Mansur. Saya melihat file-file koran Duta waktu itu, majalah Duta, koran Duta waktu itu, dia menulis sekitar
kurang lebih 1 minggu secara bersambung. Begini, apa masalah yang dihadapi oleh Jam'an yang ditulis oleh Duta Masyarakat ini? Pada edisi 16 Mei 2010, koran Duta Masyarakat menuliskan sebuah peristiwa di mana pada tanggal 15 Mei 2010, Jam'an dilaporkan di Baris Krim Polri oleh seseorang yang bernama Kemal Alamsyah. Kemal Alamsyah ini adalah sahabat baik Jam'an yang seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Saudara-saudara, apa masalahnya? Baiklah, saya bacakan sebuah artikel biar runut dan kita bisa pahami dengan baik. Yusuf Mansur, seperti yang ditulis oleh koran Duta Masyarakat, pernah dilaporkan di Baris Krim Polri pada 15 Mei 2010 oleh seseorang yang bernama Kemal Alamsyah yang tinggal di Jalan Y, Cengkareng Barat, Jakarta. Yusuf Mansur diduga telah melakukan penggelapan dan penipuan terhadap Nyonya Sumarti. Nyonya Sumarti adalah ibu dari Kemal Alamsyah, sedangkan Kemal sendiri mengakui bahwa Yusuf Mansur adalah temannya sekaligus orang yang sering ditolongnya. Menurut Harian Duta Masyarakat edisi 16 Mei 2010 itu, dugaan penipuan ini bermula dari Kemal meminjamkan sertifikat tanah bernomor SHM nomor 530 strip Cengkareng Barat milik Nyonya Sumarti pada bulan Oktober 2003. Pinjaman sertifikat ini kemudian oleh Jam'an dijanjikan akan memberikan uang sebesar 1 miliar kepada Nyonya Sumarti, mamanya atau ibunya Kemal Alamsyah. Setelah sertifikat berada di tangan Yusuf Mansur meminta kepada Kemal untuk datang ke sebuah kantor notaris yang beralamat di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta. Rupanya di sana Yusuf Mansur sedang menyiapkan sebuah acara penandatanganan akta kredit yang belakangan akta kredit itu bernomor 14 tanggal 27 Oktober 2003. Demi kelancaran proses itu, Yusuf Mansur telah siapkan seorang wanita yang kemudian Alamsyah diminta untuk mengakui wanita tersebut sebagai ibunya, yakni Nyonya Sumarti. Uang 1 miliar yang dijanjikan Jam'an kepada Nyonya Sumarti ternyata tidak pernah dipenuhinya. Meski begitu, ketika Kemal memerlukan uang sebesar 350 juta untuk keperluan mengurus legalitas lembaga pendidikan yang dirintisnya di daerah Daan Mogot sana, Yusuf Mansur memang memberikan uang tersebut, tetapi surat-surat dari lembaga pendidikannya Kemal itu diambil oleh Yusuf Mansur, dan belakangan diketahui oleh Kemal surat-surat lembaga pendidikannya itu sudah dijaminkan oleh Jam'an ke pihak ketiga, dengan ketika itu Kemal menduga tanda tangannya dipalsukan. Lebih mengagetkan Kemal lagi, sertifikat tanah milik ibunya itu sudah diagunkan ke sebuah bank A namanya. Nah, bank itu sudah dilikuidasi. Berapa jumlah uang yang sebagai kompensasi dari sertifikat itu? Menurut Kemal dalam koran Duta Masyarakat sebesar 4 miliar rupiah. Yang lebih mengagetkan Kemal, sertifikat tanah milik ibunya itu justru yang memberikan yang mengagunkannya adalah seseorang bernama THI, di mana THI ini adalah seorang pengusaha yang tinggal di Kalimantan Selatan. Akibat dari sertifikat tanah Ibu Sumarti dan surat-surat lembaga pendidikan milik Kemal Alamsyah ini yang sudah beralih tangan, yang dilakukan oleh Jam'an ini, Kemal
dan ibunya merasa dirugikan sebesar 10 miliar. Akhirnya melalui kuasa hukumnya Kemal Alamsyah, yakni Pak Solihin HD, Jam'an dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri. Melalui kuasa hukumnya Pak Kemal Alamsyah, yakni Pak Solihin HD, itu Jam'an dipolisikan dengan nomor laporan polisinya bernomor LP321 /5 Romawi /2010 Bareskrim. Laporan itu diterima oleh Bareskrim. Sayangnya langkah Kemal untuk memperkarakan Jam'an ini berhenti pada tanggal 25 Mei 2010, di mana Pak Solihin HD yang mewakili Kemal Alamsyah mencabut laporannya pada tanggal tersebut, yakni tanggal 25 Mei 2010. Berarti hanya beberapa hari laporan itu dibuat, kemudian dicabut kembali. Pencabutan laporan polisi ini salah satu penyebabnya adalah Ibu Sumarti meninggal. Nah, setelah Ibu Sumarti meninggal, Pak Kemal ini, seperti yang ditulis oleh koran Duta Masyarakat, mendapat ancaman dari beberapa orang yang Kemal itu kenal dengan orang-orang tersebut. Ancaman melalui telepon itu menyebutkan begini. Sekali lagi saya tegaskan di sini, ini ditulis oleh koran Duta Masyarakat. Begini ancamannya: ibu Anda sudah meninggal setelah lapor polisi. Setelah itu you juga akan meninggal. Dengan digertak seperti itu, Kemal rupanya ciut nyalinya sehingga laporan polisi itu dicabut. Bukan hanya itu, Kemal juga mencabut kuasanya terhadap Pak Solihin HD. Saudara-saudara, beberapa 2 hari yang lalu sebelum hari ini, saya mengirim tulisan saya ini kepada Pak Solihin HD. Pak Solihin HD ini adalah ada lawyer yang juga tinggal di Tangerang. Saya meminta kepada Pak Solihin, tolong Pak Solihin koreksi kembali tulisan saya ini yang saya tulis pada tahun 2016 lalu. Jika tulisan saya ini perlu dikoreksi, saya menunggu koreksiannya. Sayang sampai 2 hari kemudian, sampai video ini saya buat, saya belum mendapat koreksian dari Pak Solihin HD. Saudara-saudara, apa yang tadi saya bacakan itu saya tuangkan dalam tulisan saya di toiba.com pada tahun 2016. Nanti saya akan sertakan linknya di sini sehingga kita bisa membacanya. Saudara-saudara, peristiwa hukum ini, dilapornya Jam'an ke Bareskrim Polri ini setelah dia menyandang gelar ustadz, setelah dia dikenal banyak orang sebagai seorang ustadz. Tetapi sebelum Jam'an ini membuat paytrend, sebelum Jam'an ini menarik investasi patungan usaha, patungan aset, sebelum Jam'an ini menarik investasi Kondotel Moyevidi, sebelum dia menarik investasi dari para TKW bernama investasi nabung tanah, sebelum dia membuat paytrend dan lain sebagainya. Jadi dia sudah dipolisikan. Saudara-saudara, artikel saya di toiba.com ini pada tahun 2016 ini sudah dibaca oleh Jam'an. Kemudian artikel saya ini saya bukukan dengan tulisan-tulisan saya yang lain dalam sebuah buku. Buku ini juga sudah dibaca oleh Jam'an. Tapi sampai detik ini Jam'an tidak pernah memberikan klarifikasi, memberikan penjelasan soal tulisan saya ini. Berkali-kali saya meminta dia untuk memberikan tanggapannya, memberikan penjelasannya terhadap artikel-artikel saya, tapi dia tidak pernah menggunakan kesempatan ini. Yang ada adalah dia mengajak saya ngopi, tanda kutip. Saudara-saudara, berikut nanti setelah video ini saya akan merilis lagi satu video perjalanan Ibu Lestari di Jakarta dalam rangka mengejar Jam'an, dalam rangka meminta pertanggungjawaban Jam'an atas janji-janjinya, atas
pengorbanan Ibu Lestari terhadap zaman pada tahun 2009 lalu. Terima kasih sudah menyaksikan video saya ini. Saya menunggu informasi, saran, dan lain-lain dari para pemerhati channel ini. Disampaikan saja ke nomor WhatsApp yang saya tampilkan di sini. Yang belum melakukan subscribe, tentu saya minta agar di subscribe agar video saya di channel ini punya keberlangsungan. Terima kasih banyak waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.